sinergi hari begini, karena kita kan nggak tahu di bawah kan ada yang bersinggungan, kita nggak tahu kan terlalu banyaknya persoalan-persoalan pertanahan di tingkat desa, kecamatan. Nah itu kadang kita nggak tahu ini barang berproses, nah, walaupun itu kan bukan terkait administrasi kita, tapi tentu ya kita harus memonitor semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah pertanahan. Nah ini bisa mungkin menjadi rujukan bagi kita BPN khususnya di Kartabone. Nah dengan bapak-bapak sekalian ini ya tentu telinganya lebih dekat dengan masyarakat kan. Nah bisa menjadi masukan kita yang untuk perbaikan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala BPN Kabupaten Bone, yang terhormat Bapak Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Jakarta, yang terhormat Ketua DPP Bagian Hukum Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta, serta para anggota Laskar dari 27 kecamatan. Diwakili dari 27 kecamatan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, bertemu di tempat yang insya Allah yang penuh berkah ini dalam rangka audiensi. Semoga audiensi ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Dan tak lupa kami kirimkan salawat atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Baik, untuk menghemat waktu, kepada Bapak Sekjen Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'du. Yang kami banggakan, muliakan Pak Kepala Kantor BPN Kabupaten Bone dan Kepala Bagian seperti Bapak Samsudin SHCLE, dan rombongan saya dari Jakarta Bapak Mahmud SHMH, Ketua DPP Bagian Hukum, dan seluruh pengurus perwakilan dari 27 kecamatan. Pertama begini Pak, mungkin karena kita melihat potensi-potensi konflik ini Pak, baik Rempang sekarang, Sulawesi Kalimantan Tengah, Seruyan kemarin dan lain sebagainya, kita Pak tidak ingin terjadi di sini. Pertama begini Pak, ada daerah yang sudah di wilayah selatan nggak salah ya, yang tempatnya markas TNI yang arah ke Makassar itu ya. Ya, Bancie, betul Pak Kepala Abal. Apakah memang di situ Pak, karena di situ ada latihan TNI? Kenapa Pak kami nggak mau tanya dengan kolega atau mitra yang sudah anggap kita bapak di Korem atau Dandim? Karena kenapa ini rule of the game-nya di BPN? Masuk kami Pak, apa memang di daerah Bancie situ yang sekitar daerah pelatihan, apa memang Pak tidak diizinkan untuk keluar sertifikat? Itu Pak kami mohon Pak jawabannya lugas, karena udah banyak rakyat mau mengajukan sertifikat, ya quote and quote Pak terhandle Pak Kepala. Kemudian kedua begini Pak, usul bisakah Pak misalnya setiap pengurusan sertifikat itu menjadi wajib dulu Pak ada SPPT-nya supaya lebih dahulu membayar pajak. Tolonglah Bapemda yakinkan koordinasi dengan BPN, karena kami juga musyawarah ke BPD waktu itu Pak, supaya ada kontribusi kepada negara. Kami bukan melarang Pak orang mendapatkan langsung legalitas hak Pak, ya, tapi kontribusi ke negara itu kan menjadi penting. Jadi kalau boleh usul Pak, maksud kami
dikedepankan SPPT-nya, dan SPPT-nya Pak tidak tumpang tindih. PPT-nya si A, tiba-tiba kepala desanya lain Pak Kepala. Ya, jadi kami mohon Pak, ini ada filter yang sangat mendalam. Yang ketiga begini Pak, kami kemarin ada investigasi di Kecamatan Telusiatinge berdua, di Jalan Poros Matuang itu Pak, ada tanah kebun hampir sehektar. Turun-temurun Pak, semua orang beli Pak Supu, termasuk beliau beli Pak Supu. Tiba-tiba Pak, yang bersepupu itu ada mengklaim seolah-olah beli, padahal nggak pernah beli. Nah, lalu kami koordinasi Pak bagian informasi di bawah, bahwa tolong Pak Sekjen difoto coba di lokasi, baru ambil titik koordinatnya. Kemudian kita cek Pak, setelah dicek titik koordinat Pak, kami diyakinkan bahwa belum ada sertifikat. Kenapa Pak begini Pak Kepala? Karena kebetulan lawan ini memunculkan sertifikat. Kalau kami lihat Pak lokasi jauh berbeda, bahwa tidak mungkin sertifikat ini ada berada di situ. Cuma kami Pak tidak bisa menjas bahwa 100%, walaupun BPN Pak sudah meyakinkan Pak di bawah petugas. Pak Sekjen, pengalaman kami selama berapa tahun sudah di BPN, kan sempat saya tanya Pak, berapa tahun Bapak kerja Pak? Sudah lama Pak. Kalau ada jalan Pak, pasti ada nanti petanya Pak ada jalan. Nah ini jalan raya Pak, poros. Jadi saya yakin Pak, tidak ada di titik koordinat. Walaupun memang kan Pak database-nya kan belum online Pak. Jadi maksud kami Pak, kami coba Pak mohon Pak penegasan Pak. Jadi maksud saya Pak, kalau memang tidak sertifikat yang diperlihatkan ke kita, ya mengaku Pak, tapi setelah kita cek di sini bahwa sertifikat itu bukan berarti dianggap tidak ada Pak. Mungkin ada, tapi kita belum tentu tidak di situ Pak, karena di saya sertifikat. Jadi maksud saya Pak Kepala, bisa nggak Pak kita dibuatkan berupa surat penegasan bahwa di sini tidak ada surat Pak yang terbit. Jadi supaya karena pihak lawan meyakinkan, padahal Pak kalau dia ada sertifikat, coba ada Pak, memang kemarin kalau minggu kemarin kami diterima Pak, beliau hadir, cuma sudah terlanjur balik ke Lampung. Tadi dari kemarin Pak Sekol begitu saya dapat dari ADC Bapak, hampir sehektar Pak. Oh, sehektar. Iya. Ini sudah terjual? Belum Pak, belum, kosong Pak, kosong. Ya rencana teman-teman ini Pak kalau jadi mau dibuat perumahan untuk rakyat Pak. Kalau memang Pak ini belum lahir, ya belum lahir sertifikat, nanti Pak kami perlihatkan titik koordinat. Izin Pak, nanti titik koordinatnya ada di saya. Kalau belum ada Pak, ada penegasan bahwa sertifikat ini memang legal, tapi kita artinya walaupun nggak dijelaskan Pak bahwa di mana di desa itu, tapi yang jelas Pak di titik itu tidak. Katakanlah Pak tempat ini, oh nggak ada dulu Pak, keserahkan ke kabupaten dulu. Silakan, nanti saya sambung lagi. Terima kasih Pak, Tuduh Pengajar. Problem yang banyak yang saya lihat di masyarakat adalah terkait dengan tanah. Jadi ada pertama yang saya ingin tanyakan, ini terkait dengan pengurusan atau program pemerintah tentang sertifikat. Ada PTSL atau PTSEPM, apa itu, kemudian ada REDIS. Dan supaya publik tahu apa itu gratis atau ada biaya tertentu. Ada biayanya, karena ditanya kepala desanya bahwa itu adalah harga patok, tapi namun patok itu sepengetahuan saya sudah dianggarkan atau ditanggung oleh Bank Dunia. Itu satu. Kedua, yang saya mau tanyakan di sini Pak Kepala, ada 3. Pertama tanah rincik, kemudian peta blok dan sertifikat. Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu, rinci itu masih berlaku. Tolong diluruskan kalau salah, izin. Rinci ini masih diberlaku, tapi masyarakat awam sampai sekarang ini bahwa rinci itu masih berlaku. Jadi ada temuan saya salah satu kecamatan di Kabupaten Bone ini, ada bangunan sekolah itu udah roboh, tapi setiap mau dibangun dilarang oleh pemiliknya, tidak layak ditempati. Akhirnya kelas 3, 4, 5, 6 itu di luar belajar. Setiap dibangun ada yang mengklaim bahwa itu adalah milik saya, sehingga tidak dibangun sampai sekarang dan tetap berdasarkan rinci.
setelah diberlakukan Undang-Undang nomor 5 kalau tidak salah, pokok Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60 itu, maka rinci tidak berlaku. Nah, sementara kita harus pahami mereka bahwa masyarakat tidak tahu tentang ini Undang-Undang Pokok Agraria itu, yang tahu adalah rinci. Nah, apakah rinci itu masih diberlakukan kalau seandainya belum pernah dibalik nama, tetap dari nama kakeknya sampai sekarang ini. Itu satu. Kedua, patok itu kalau tidak salah kan tahun 2000-an kalau tidak salah itu ada pengukuran dari pertanahan peta blok, bukan patok, izin. Peta blok itu 2014 ya? Ya, nggak apa-apa diperdebatkan. Ya. Jadi ini ada pengukuran dari pertanahan. Siapa yang ditemukan ini menurut kepala desa yang pernah saya temui, siapa yang menggarap di situ sekalipun bukan miliknya, dia langsung bilang bahwa ini adalah tanah saya, maka dicatatlah di situ sebagai pemiliknya. Sementara dalam rinci itu belum pernah dipindah namakan atau dibalik nama, sudah lain di peta blok karena orangnya tidak ada di tempat, ya. Jadi mana sebetulnya yang tertinggi, rinci atau peta blok, sekalipun undang-undang sudah diberlakukan, karena masyarakat sudah masih mengingat itu bahwa ada tanah kakek saya ini atas nama dalam rinci. Ketiga, kita tahu bersama bahwa sertifikat itu adalah hukum yang tertinggi dalam pertanahan. Nah, kalau berbeda dari nama sertifikat dengan tanah rinci sesuai dengan sertifikat tetap mengacu ke peta blok, berbeda nama yang ada di rinci, apa bisa dibatalkan? Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak. Izin Pak Kepala nambahkan, di Kecamatan Taliseting lagi di Desa Ulo ya, ada sekolah SD nomor 1279 Ulo. Tahun 2016 ya ada gugatan, ya 2016 ada gugatan perdata di PN walaupun NO karena salah satu tapal batasnya salah sebut nama Pak satu. Sempat juga Pak kami kaget loh, kok bisa sejak gugatan pertama nggak ada sertifikat? Kenapa tiba-tiba ada sertifikat? Waktu gugatan pertama nggak bisa dimunculin Pak. Cuma waktu itu mengklaim bahwa ada hibah. Sudah kita tanya semua ke iparnya, karena yang punya tanah kan Pak, istri orang tuanya, istri mertuanya Pak, sudah almarhum, tinggal istrinya masih hidup. Nggak ada Pak yang pernah memberi hibah sekolah itu. Nah, walaupun sebenarnya Pak kami ini jujur. Itu sekolah kerja sudah pihak pakai atau? Kalau dulu pinjam Pak, dia pinjam sama orang tuanya. Sertifikat yang muncul sekarang apa? Ya kaget. Loh, kok tiba-tiba ada sertifikat, padahal sejarahnya bagaimana bisa muncul sertifikat, kan pasti ada hibah Pak, ada jual beli, ya kan Pak? Ini kan nggak ada Pak, tiba-tiba ada. Nah, kemarin sempat bilang kalau ada sertifikat Pak mungkin kita PTWN kan, tapi karena kita sudah menggugat muncul, tapi ini atau kenapa dia nggak munculin? Siapa? Pemda bukan? Ya menggugat Pak, kami bantu ini Pak, karena dulu kan Pak mestinya dimenangkan di NO gara-gara PS-nya. Dia gugat siapa? Pemda kemarin dah? Tidak Pak, sekolah juga Pak. Kepala sekolah di situ dengan waktu itu bukan yayasan digugat Pak ya, Pak Mahmud. Coba Pak, silakan Pak Mahmud coba. Explore dulu Pak. Silakan Pak. Iya lanjut. Silakan Pak, mungkin izin langsung Pak ke. Izin Bapak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Melanjutkan tadi pembicaraan Pak Sekjen, perlu kami laporkan bahwasanya pada tahun 2019 ya, bukan 2016 saya koreksi, itu memang Pak Haji Tuntrong ini melakukan gugatan ya. Ketika itu yang tergugatnya kepala sekolah ya sama kepala desa. Di sini sudah keluar 2019 juga Bapak, ini suratnya. Bahwasanya memang kami pikir ini berarti memang belum terdaftar sebagai aset Pemda.
Nah, kemudian lama berselang, ini sebelumnya bukan kami yang nanganin, memang sebelumnya pengacara yang lain. Begitu berikutnya Pak Haji Tunreng bermaksud untuk mengajukan gugatan kembali dengan memperbaiki, ya kan, batas-batas tersebut. Sudah kita daftarkan, berjalannya waktu, ada informasi bahwasanya itu sudah bersertifikat katanya tahun 2022. Berarti tahun 2019 dinyatakan tidak sebagai aset Pemda. Tiba-tiba tahun 2022 itu muncul. Nah, ini kan menjadi problem ya, secara hukum juga menjadi problem. Kemudian juga ada menyangkut mengenai SPPT ya, yang dinyatakan itu bukan sebagai di sini Bapak juga suratnya juga kelihatan bukan sebagai alasan ya. Ya, bukan Bapak. Oh, Pak Muhammad. Ya. Oh, masih Pak Ustam ya. Ustam, ya. 2019. Betul. Itu kan belum pengajuan. Belum pengajuan Bapak. Jadi kami anggap ini masih miliknya Pak Haji Tunreng lah begitu. Nah, kemudian kita pengen supaya hubungan hukumnya ini dengan Pemda itu kita pengen luruskan, apakah memang harus ada yang namanya pembayaran atau pengadaan tanah untuk kepentingan sekolah. Kan ada mekanisme-mekanisme pemerintah daerah yang ingin mengadakan tanah gitu ya. Nah, ternyata ini dibilang ini sudah ada, kami sertifikat sudah ada, lewat apa gitu kan, prosedur kan ada prosedur pelimpahannya tersebut. Ini yang kita ingin ingin tahu lebih jelas lagi. Jadi intinya seperti itu yang kami sampaikan. Demikian Bapak, saya kembalikan. Pak Kepala, mungkin sementara itu Terima kasih Pak Sekjen, Pak Samsudin ya, Pak DPC ya, DPC Pak Mahmud dari kuasa hukum, bapak-bapak dari pimpinan DPC kecamatan yang sempat hadir pada hari ini. Ya, terima kasih atas beberapa masukan terhadap persoalan-persoalan pertanahan ya. Ya, kebetulan memang yang kita tangani memang ini yang bapak sebut memang sudah kami tangani. Ya, pertama persoalan Bance ya kan. Ini persoalan lama sebenarnya, bukan hanya kita juga nih, dari kepala kantor yang sebelumnya juga ini persoalan, ya. Nah, pas saya menjabat, soal Bance ini memang diajukan untuk sertifikasi oleh Kodam, ya kan. Ini pernah kami rapatkan di Kodam 7 Wirabuana, ya, untuk membicarakan mengenai legal standing daripada aset yang ada di Bance ini yang kurang lebih 32.000 hektar. Ya. 32.000 hektar ini tidak salah ini berapa, 2 kecamatan, 3 kecamatan, 14 desa. Ya. Nah, waktu kami rapat persoalan itu di sana, saya bilang ini tidak mungkin kita sertifikatkan dengan ya kayak beli kucing dalam karung kan. Kita harus turun ke lapangan, ya, menyangkut dasar pemilikan yang dimiliki oleh Kodam pada waktu itu, yaitu fatwa. Saya katakan fatwa itu statusnya hanya bukti untuk perencanaan pengadaan tanah pada waktu itu. Kan fatwa itu sekarang kalau sampai sekarang ini kan izin lokasi berubah jadi KKPR, kan? Iya betul. Sekarang ini. Nah, saya bilang untuk mau melihat kondisi yang sebenarnya kita harus turun. Nggak bisa tidak. Saya bilang kita harus turun kelilingi 32.000 hektar. Nah, 32.000 hektar itu saya cek, itu 14.000 itu kawasan hutan, kurang lebih. Itu kita hanya deneliasi di peta, kurang lebih 14.000. Artinya kita ini belum menyurat resmi ke BPKH yang punya kewenangan menyangkut masalah kehutanan, ya. Tapi kita melihat dari peta itu kurang lebih 14.000 adalah kawasan. Nah, lebihnya itu yaitu masuk kelurahan, masyarakat, campur dengan area latihan. Nah, ada juga bendungan di dalam. Ya betul. Bendungan, ya kan? Bendungan apa namanya? WBS Jene Berang itu. Ya. Jene Berang ada di dalamnya. Nah, ini yang pernah saya katakan kita harus ada pertemuan antara masyarakat dengan Kodam. Daerah latihan yang mana? Daerah perkampungan masyarakat yang mana?
Iya, iya. Kalau daerah latihan masuk di perkampungan masyarakat ini kan bahaya. Kalau misalnya dia mau masukkan bahwa ini lokasi termasuk lokasi untuk daerah latihan, nah, nanti masyarakat itu bagaimana kan? Nah, ini perlu dibicarakan karena nanti sama ada gesekan yang ya bisa terjadi gesekan lah saya bilang. Nah, ini saya bilang kita harus turun, tapi sampai sekarang ini kita belum turun, ya. Nah, masyarakat juga mengajukan, kami juga belum lihat sampai di mana batas-batas kepemilikan masyarakat dengan batas-batas area teritorial Kodam, ya di luar kawasan ya, saya bicara ya, di luar kawasan. Nah ini yang perlu kita clearkan, ya mungkin dari Bapak Sekjen bisa menjembatani sehingga semua bisa mendapatkan hak. Kodam juga sebagai aset kita tidak hilangkan, masyarakat juga punya kepentingan, tetap kita lindungi. Karena di situ juga ada areal persawahan kan, mereka sudah tahan persawahan. Nah ini juga yang perlu mendapat perhatian kita. Nah sekarang juga Kodam sudah mengajukan permohonan, tapi kita akan cek dulu apakah areal ini tidak bersentuhan dengan areal langsung masyarakat maupun dengan kawasan. Nah itu yang kita pelajari. Nah kasus Bancai sudah lama Pak, tidak selesai. Sudah bukannya saya kepala kantor, beberapa kepala kantor yang kemarin aja. Betul. Nah hanya sekali kemarin saya buka keran waktu di Kodam. Waktu saya menjabat di 2022, saya menjabat Agustus 2022. Saya turun ini ya untuk memperbaiki aja bonus sementara kan. Saya ini sudah mau tinggal landas. Masya Allah. Selesai 5 bulan ini saya sudah masuk ke fungsional. Masya Allah. Iya, saya sudah kurang lebih 30 tahun lebih, 35 tahun di BPN saya. Ya, saya sudah pernah di Kota Makassar, saya sudah pernah di Mamuju, Sijai, Polman, saya sudah keliling, saya pernah di DKI, semua saya sudah keliling. Nah, itu masalah Bancai. Ya. Kalau kita tidak turun, tidak lihat kondisi lapangan, kita juga BPN masih buta. Nah ini perlu memang ada sinergitas kita dengan Korem, dengan masyarakat, dengan pemerintah kabupaten. Ini yang belum, ini kita belum turun. Padahal saya tantang, kita turun kita. Anggota saya biar bermalam saya kasih turun. Yang penting jelas. Betul. Ya, ini sampai sekarang belum terlaksana. Nah mungkin dari Pak Sekjen, nah bisa beri masukan. Supaya BPN juga agak ringan, jangan sampai kita terus-terus saja ini bermohon, kita juga nolak, bermohon, nolak, karena tidak jelas kan. Tidak enak juga kan, masalah aset juga kita tolak, padahal juga ada masyarakat di situ. Nah, mau saya, kita lihat di mana batasan teritorialnya ini latihan, di mana batas pemilikan masyarakat. Kalau disepakati ya kita buat. Nah, di sini patoknya kan. Iya. Ini kawasan. Kita minta BPKH batasi kawasan. Jangan sampai juga kawasan masuk kita tidak tahu, habis kita nanti di BPN. Nah, ini yang perlu kita duduk bersama. Nah, itu satu. Kedua, menyangkut SPPT. Memang kewajiban setiap pemilik tanah itu siapa yang menikmati, siapa yang menggarap, dia harus membayar pajak. Iya. Dan pajak itu bukan bukti hak. Betul. Ya. Nah, terkait dengan BPN, sebenarnya BPN terkait menyangkut masalah untuk perhitungan BPHTB-nya. Ya betul. Kita sebenarnya kewajiban pemerintah daerah untuk mengaktifkan pajak itu. Ya. Karena kalau kita pada saat pendaftaran pertama kali, nah untuk menghitung berapa besar biaya perolehan balik nama, kita lihat dari SPPT. Karena di sini belum ada zona nilai tanah, belum ada ZNT. Ya, kalau ada ZNT sesuai dengan PP 128 kita berpatokan pada ZNT, tapi karena tidak ada kita berpatokan pada nilai jual objek pajak besarannya di situ. Jadi memang harus kewajiban pemerintah daerah tetap mengaktifkan pajak. Ya memang sih di satu sisi kita BPN agak sedikit ini, satu sisi kita memudahkan masyarakat dengan adanya BPHTB. Kalau pendaftaran pertama kali itu agak susah masyarakat karena harus membayar pajak dulu, lebih besar daripada biaya sertifikat kadang. Betul, itu kan. Betul. Nah ini solusinya. Pernah kita ajukan ke pemerintah kabupaten, tolonglah kalau bisa untuk pendaftaran pertama kali dibebaskan. Ya betul. Masyarakat dari BPHTB. BPHTB betul. Nanti peralihan berikutnya baru dikenakan. Misalnya pada waktu dia bermohon sertifikat, bebaskan dulu. Iya. Kalau jadi pada saat dia mau menjual, baru dikenakan. Iya. Nah itu solusi bagus. Karena kita tahu juga tidak bisa juga hilang BPTB karena sumber
pajak pembangunan. Jadi untuk pembangunan daerah sektornya kan lebih besar di Betul. pajak itu. Nah, itu harus ada bargainingnya. Nah, tetap memang harus BPHTB itu, pajak itu, SPPT itu harus ada setiap bidang tanah. Karena itu terkait nanti nilai perhitungan bagi kita pada waktu pengajuan pendaftaran pertama kali. Dua. Ketiga, terkait kasus ini bisa kita cek di plotting Ya, betul. pemetaan. Pemetaan. Ya. Nanti dibawa saja. Kalau yang begini tidak bisa kita berargumentasi. Betul, betul. Harus melihat, dicari titiknya, koordinatnya, gambarnya, dirubah, dilihat dasarnya, dilihat warkanya, SU-nya, GU-nya, supaya kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Ya nanti Bapak bisa membawa sertifikat, nanti hubungi Pak Andi Sadli, karena kasihnya lagi ke bandara, pergi pengecekan sertifikasi bandara. Nah, itu bisa kita bantu, kita cari di mana posisi letak. Apalagi kita bilang gambarnya berbeda. Berbeda Pak Jos. Itu kelihatan nanti di setel pun bagaimana nanti dapat nanti. Iya. Kita sistem plotting nanti. Ya tujuannya itu untuk mencari di mana dudukan sertifikat yang sebenarnya. Ya, Ya. cocok. Itu nanti kita ajukan. Iya. Bapak. Ya. Jadi sehubungan dengan ini tadi, Iya. jadi kita ini sudah lakukan. Iya. Jadi ternyata di titik koordinat itu tidak temukan ini sertifikat. Ya. Tidak ada di dalam sertifikat sesuai foto koordinatnya kemarin. Koordinatnya kemarin. Iya. Tidak letaknya tidak di situ. Tidak di situ. Oh nanti nih, makanya gini, dicek ulang, dibahas, dicek ke lapangan, Iya. tidak ada buat berita acara. Ya. Iya. Ya kan, bahwa dudukan sertifikat tidak berada pada posisi itu. Iya. Kalau persoalannya masih ngotot, ya silakan kita gugat. Ya, Ya, betul. Karena lepas Betul. secara teknis kita sudah menggambarkan. Betul. Ya kan, kalau secara penguasaan keperdataan, ya lepas kita lagi. Harus Bapak lagi keberatan terhadap itu kan, kalau orangnya masih menunjuk di situ. Ya. Secara teknisnya sudah tidak ada di situ kan. Ya. Nah itu. Ya, makanya saya bilang kita cek ulang lagi bagus-bagus sebelum kita melangkah kepada ranah hukumnya. Iya. Secara teknisnya dulu kita cek, cek dari SU-nya matang betul, kita lihat dengan kondisi lapangan betul, dengan cek di plotting peta. Kalau memang tidak di situ koordinatnya jauh daripada bidang tanah yang ditunjuk, baru kita langkah berikutnya. Iya, itu yang ketiga. Yang keempat menyangkut masalah redistribusi tadi kita bilang. Ya. SLPM. Semua kegiatan program strategis nasional, redistribusi, ya, pendaftaran tanah sistem lengkap, lintas sektor, UMKM, semua itu tidak dipungut biaya. Biaya itu sudah dibebankan, biaya sertifikasi ya, biaya sertifikasi dibebankan oleh APBN, Kementerian ATR BPN. Nah, untuk kegiatan operasional desa memang ada SKB 3 menteri mensyaratkan. Jadi Menteri Desa, BPN, dan Menteri Dalam Negeri. Itu ada sikap 3 menteri bisa memungut ke masyarakat paling tinggi 250.000 untuk operasional dan administrasi desa karena tidak dianggarkan dalam APBN sertifikasi. BPN tidak masuk di situ. Kalau ada orang BPN ngambil dari 2,5-nya tangkap aja. Tidak ada ranahnya BPN di situ. SKB 3 menteri itu diberikan kepada desa atau lurah yang menjalankan kegiatan program strategis nasional. Ya. Nah, kalau APBD menganggarkan untuk kegiatan itu, artinya APBD menganggarkan operasional desa, maka tidak perlu ada pungutan masyarakat. Seandainya Bupati menganggarkan bahwa untuk kegiatan operasional desa masuk di APBD 250.000, maka tidak perlu ada pungutan masyarakat. Tapi kalau tidak ada dianggarkan APBD, maka berlakulah SKB 3 menteri untuk memberikan pungutan 2,5. Lebih dari 2,5 laporkan. Ya. Itu 2,5 maksimal. Bisa saja dibicarakan. Jadi bukan juga harga mati sebenarnya 2,5. Bisa saja desa mengumpulkan masyarakat berapa kemampuanmu dalam rangka ini ya. Kalau masyarakat bilang 1,5 saya mampu, ya sepakati. 200 saya mampu, ya sepakati. 2,5 saya mampu, ya sepakati. Kalau ada 300 ya tangkap Pak desanya. Karena aturan maksimal 250. Tapi itu bukan harga mati. Ya. Nah,
Tidak ada pungut lain selain itu. Ada pungut lain selain itu, laporkan ke BPH, termasuk BPN. Karena program strategis nasional sertifikasi sudah dibiayai. Di luar daripada itu, maka berlaku SK 3 Menteri khusus untuk Pak Desa, bukan untuk BPN. Ya, tolong diawasi Pak. Ada desa ngumut 1 juta ya laporkan. Tidak ada itu. Itu hanya 2,5 saja. 2,5 itu kalau Bapak bikin STK 3 Menteri bisa Bapak minta. Bapak baca itu STK 3 Menteri apa itu terbuka untuk umum kok, bisa. Nanti kalau Bapak mau nanti dikasih nanti dari Ibu ini ya, khusus untuk masalah hak itu. Nah, itu yang keempat ya. Jadi saya katakan program strategis nasional itu tidak satupun pungutan biaya kecuali operasional desa yang disyaratkan oleh SKB 3 Menteri ya, yang sudah ditentukan juga besarannya selama APBD tidak membiayai. Kalau APBD-nya membiayai artinya Pemdanya kaya, mampu, ya tidak ada pungutan masyarakat. Tapi kalau Anda ada duit ya silahkan. Ya. Dan itu juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Kemampuannya tidak harus 2,5. Kemampuan kalau masyarakat memang 100 ya 100, jangan dipaksakan. Itu hanya maksimal. Ada juga Pak, masyarakat itu pikirannya gratis. Gratis. Iya. Dia tidak tahu ini perlu operasional. Iya, gratis sertifikasinya. Jadi PNBP-nya sudah ditanggung oleh negara, tidak ada. Pokoknya dia terima beres sertifikasi, hanya operasional untuk mengurus, bilang fotokopi, surat-surat anomo, termasuk itu buat aktenya, bikin keterangan kewarisan, apa itu di situ biayanya semua itu. Bikin patok. Bikin patok. Pokoknya semua lah situ. Nah, itu patok wajib orang per orang memasang. Sebenarnya tidak dibayar. Patok itu bisa aja pohon yang ada, bisa paralon, bisa kayu biasa. Makanya kewajiban memasang patok sebelum diukur. Yang kewajiban apa? Pemilik tanah, bukan BPN, bukan Pak Desa. Pemilik tanah wajib memasang patok sebelum dilakukan pengukuran. Jadi patoknya berupa apa saja? Mau paralon, mau kayu biasa, mau besi, kalau ada juga batang pohon, sudah. Kalau ada tembok lebih aman lagi. Jadi tekankan ke masyarakat bahwa patok itu tidak dipungut biaya. Patok itu bisa dari apa saja, ya, untuk menentukan titik koordinatnya, batas-batasnya. Oleh BPN nanti mengukur titik-titik itu yang menghasilkan nanti luas, ya. Nah itu. Yang berapa tadi Pak? Yang terakhir apa lagi tadi? Sekolah. Yang sekolah. Iya, sekolah. Ya, sekolah itu 2018. Saya juga belum masuk, ada kan? Nah, memang dari 2022, 2023 semenjak saya masuk ini ada sertifikasi aset pemerintah kabupaten diinisiasi oleh KPK. 2022 itu targetnya berapa? 200 bidang ya? Iya, hampir 200 bidang. Nah, kita itu melaksanakan pengukuran artinya begini, ini kan 2018 memang belum bersertifikat, masih kepala kantor Pak Bustam dulu, ya kan? Nah, dipertanyakan kan, pada waktu desa permohonan masuk 2002 itu ada permintaan dari kabupaten dengan daftar inventnya, asetnya. Terus kita turun berdasarkan penunjukan batas oleh mereka semua, ya kan? Dengan daftar apa? Daftar apanya ya? KIB-nya. Dia mempunyai daftar KIB. Kalau tidak ada daftar, sudah masuk dalam aset, dasar aset. Jadi kita BPN tinggal mengikuti permohonannya karena sudah masuk KIB, daftar aset kita ukur turun. Nah, jadilah itu. Nah, kalau memang ada orang yang dianggap dirugikan, itu bisa kita fasilitasi mediasi dulu. Bisa Bapak mengajukan mediasi antara pemerintah kabupaten dengan Pak siapa nih? Pak Haji Tunreng. Kami terbuka, sudah berapa orang kita mediasi, sudah berapa sekolah kita mediasi. Kalau tidak bisa baru kita lanjut gugatan tun dulu untuk membatalkan sertifikat. BPN bisa jadi tergugat. Tapi kalau mau mediasi kami siap bantu mediasi kapan saja, memperlihatkan bukti-bukti pemilikannya Pak ini dengan yang kita pakai bukti pemilikan Pemda. Siapa tahu di situ pernah ada penjualan tapi tidak tercover toh, makanya masih baru ini 2022, masih muda, warkanya masih lengkap. Nah, kapan waktu kita mau fasilitasi, saya siap untuk mediasi. Kita undang pemerintah kabupaten di Perkintan yang bagian aset.
Cepatnya Pak ya? Secepatnya Pak. Oh iya, bukan basa-basi, karena kita selalu penanganannya itu kalau ada ini mediasi. Sudah berapa kita mediasi? Iya, karena kebetulan juga Pak Kepala beliau ini kan sebentar lagi mau ke Aceh lagi. Oh iya, pokoknya sempat hadir, bantulah kita juga supaya Pemda bisa lebih mengerti kan. Bapak bisa menjelaskan riwayat itu. Kami ini makanya sistemnya sistem kontraktor limitasi kan, karena kita ini masih sel-sel negatif. Artinya ini barang siapapun tetap yang pemegang pertama oke, tapi masih bisa digugat oleh orang lain sepanjang itu bisa dibuktikan kan. Kecuali nanti tahun 2025 kita masuk sel positif, ya negara yang ganti rugi, orang yang kalah kan. Artinya siapa yang mendaftar duluan dianggap dia yang punya, nggak bisa diganggu lagi. Kecuali bisa dibuktikan dia menang oleh pengadilan, makanya tinggal diganti rugi. Tapi kalau sekarang masih bisa. Nih Hatip silakan. Kalau Anda masih punya dasar penguasaan, gugat sertifikat itu sudah Pak. Nah, jalannya ini Pak, kita mediasi. Siapa tahu dengan mediasi terbuka Pemda kan, ternyata Pemda bilang, wah Bapak belum selesaikan. Ataukah mungkin pernah ada penjualan, apakah penjualannya tidak tahu dia model apa, ada kelupaan. Nah, sehingga nanti kita minta Pemda punya dasar. Secepatnya Pak bisa kita bantu. Kapan Bapak mau, Bapak minta surat, tolong di fasilitasi mediasi, langsung kita segera ajukan surat masuk. Oh, diajukan surat dulu Pak? Iya, ajukan surat. Karena kita kan mau fasilitasi ini. Karena tidak mungkin kita mengundang, nanti saya undang tidak siap semua. Ya. Artinya yang minta, baru kita surati, silakan nanti undang Pemda. Wah, ini luar biasa kalau begini. Jadi saya pikir jalan keluarnya kita mediasi dulu, lihat semua dasar-dasar bukti pemilikannya. Jangan sampai pernah terjadi jual beli, ya kan? Jual beli yang tidak ketahuan, toh. Nah, kita pelajari satu persatu. Itu. Biasa jalan begitu kita cepat. Paling cepat jalan begitu dulu. Sebelum kita melangkah ke ranah hukum, pengadilan, karena biayanya mahal, toh. Saya tahu dengan cara itu bisa terjadi komunikasi, bisa ya. Kalau memang bisa pembayaran ganti rugi kalau memang sudah diakui sama-sama kan, daripada loncat lagi ke tingkat pengadilan lebih mahal. Jadi sekolah itu Bapak, iya, 30 tahun berdiri itu statusnya masih pinjam pakai dengan pemiliknya. Iya. Tiba-tiba ketika digugat itu supaya diganti rugi, gara-gara batas itu yang batas yang tidak dipenuhi, salah satunya ditolak. Kan namanya. Iya. Terus penting. Iya. Karena nggak punya biaya atau apa, tiba-tiba pengen digugat lagi nih baru ini. Iya. Baru muncul sertifikat itu ada sertifikat ini 2020. Jadi gimana? Jadi nanti ada kan bukti kontraknya kan, masih ada dipegang pinjam pakainya. Iya, pinjam pakainya. Nanti baku cross check dengan bukti pemilikannya pemerintah kabupaten kan. Nah, kalau dia hanya mengakui bahwa karena terbangunnya fisiknya, kalau fisik asalnya iya. Itu ya, artinya jangan sampai itu kan dia bukan karena fisiknya ada. Nah, itu. Karena biasa Pemda juga karena sudah ada fisik dia pertahankan toh bahwa itu sudah ada. Padahal dari segi pengadaan tanahnya belum tuntas. Ya, banyak juga kejadian begitu. Ada juga hutan yang mana itu ribut juga malah mau ditutup, tapi kita sudah selesaikan di SMP mana juga itu. Selain ini yang baru ini ada juga. Nah, itu ya. Terakhir, berarti sudah siap semua ya? Ya, izin Pak Kepala. Karena ini diekspos, ini menjadi edukatif masyarakat. Jadi apa yang menjadi tidak hanya case by case yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan keterbukaan Pak Kepala, ini rakyat Bone ini semangat Pak. Iya. Dan Pak Menteri sudah instruksikan ya. Betul, kita sudah buka siap karpet merah. Itu layanan mandiri. Betul Pak. Layanan mandiri ini kan begini. Saya pelajari 1 tahun saya di Bone ini terlalu banyak kuasa. Kuasa itu kan berarti memerlukan biaya kan, beban tinggi masyarakat, ya kan? Kita bersikeras untuk menurunkan tekanan percaloan ini tetap orang bilang BPN mahal. Kenapa mahal? Ya karena ada kuasa. Maksud saya, siapa yang berani ke loket biru kita selesaikan, dia hanya bayar PNBP. Tidak bayar melebihi urusan-urusan jasa lagi. Nah ini yang kita selalu minta bantuan, tolong sampaikan ke masyarakat, datang saja ke BPN, jangan takut, langsung ke loket mandiri, itu hanya bayar biaya negara, itu sudah diproses, tidak perlu ada biaya tambahan. Nah ini kuasa-kuasa sudah minta beban tinggi di masyarakat, mendaftar hilang ya, dihubungi untuk turun ke lapangan orang, WA-nya mati. Waduh, merusak.
Masyarakat lama menunggu. Kita turun, masyarakat ribut. Pak, ini sudah lama, mahal. Ibu, ini PNBP-nya Ibu bayar. Hah? Kenapa saya bayar mahal? Ibu mau beli siapa? Langsung. Dan tidak saya. Makanya Ibu kalau mau dicalok besar. Ini PNBP-nya. Makanya kita selalu kalau tinjau lapangan itu bawa ini. Dan wajib harus tinjau lapangan supaya masyarakat tahu. Iya. Nah ini yang perlu saya minta bantuan juga. Karena di Bone beginilah kondisi real yang ada. Masih banyak kuasa karena mungkin karena terlalu faktor jauh, takut. Nah ini BPN sekarang sudah beda, terbuka. Daftar 1 kali, dia beritahu 3 kali datang sudah selesai. Ya, kita itu monitor terus. Ya walaupun sih kondisinya belum normal sekali, tapi BPN sudah berada pada posisi itu. Nah jangan sampai kita selalu tekan biaya, ribut dibilang mahal Saya juga bingung kenapa BPN mahal. Ya itulah saya bilang. Istilah barunya calo itu pakai kuasa. Kuasa. Modus. Padahal sebenarnya calo toh. Modus. Ya modus kuasa. Sampai-sampai saya katakan kuasa legalisir notaris ribut. Kenapa ribut? Ya supaya kalau kan legalisir mahal. Wah apakah kan? Saya bilang supaya jangan DP kasih calo langsung kan. Nah, iya. Sempat ribut sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting kurangi itu tekanan calo karena harus ada kuasa notariat kalau mau kasih kuasa. Jangan bawa tangan. Kalau bawa tangan saya tidak terima permohonannya supaya kurang itu. Nah ini kondisi real yang ada. Jadi kita infokan Bapak di kecamatan sampaikanlah ke masyarakat, datang langsung lah. Saya jamin hanya bayar PNBP. Tidak perlu lagi bayar yang lain-lain. PNBP, pengukuran, pemberian hak, selesaikan, tinggal kita calling turun lapangan. Ya kalau melalui kuasa, nanti dia turun, dia tidak pernah ke BPN, dia minta lagi. Lama keluar, tolong bisa dananya lagi karena BPN. Padahal tidak pernah bicara dengan BPN. Karena padahal kita dapat begitu. Ada orang diurus. Pak, saya sudah 2 tahun ini. Katanya BPN minta lagi 10 juta. Katanya kalau tidak keluar, berapa bayar? Saya sudah store uang 25 juta. Dia sudah store 25 juta itu di pengurusnya. Katanya tidak bisa keluar karena BPN masih minta 10 juta. Saya bilang 25 juta itu sudah lebih Bu bayar. Ini hanya sekian biayanya, dia kaget. Sama Pak ada kasus Jalawajo ini yang orang tua. Iya. Ada yang Jalawajo di stop. Tahu ada di desa di Cumpiga, di sini Cumpiga dengan Ini ada orang Cumpiga. Abanuang. Ada? Ini Cumpiga. Ya Cumpiga Abanuang ada ribut. Itu hanya masalah tambang, penimbunan ada antara 2 desa kan? Oh iya betul. Kami sudah mediasi, itu sudah dimasuki LSM. Kita bilang jangan masuk karena ini persoalan batas desa tidak jelas, tidak ada tumpang tindih di situ. Perlu kejelasan dulu batas desa. Kalau tidak mau silakan bergugat. Sekarang sudah masuk mereka gugatan. Nah itu salah satu juga karena ada provokator karena menyangkut dulu waktu belum ada bandara itu tambang mau dipakai untuk penimbunan tidak ada apa-apa. Justru mengaku dia bahwa saya punya tanah bukan di situ. Nah, ini dari kepolisian. Besoknya sudah ada penimbunan dan tanahku di situ. Lucu juga. Yang di demo polisi dengan BPN, lebih rugi demo polisi juga. Salah. Padahal ini barang-barang batas desanya tidak jelas. Hanya karena kepentingan tambang saja. Nah, ini juga perlu perhatian Pak. Bapak mewakili kecamatan, jangan sampai ada gesekan. Padahal semuanya itu barang-barang perlu diklarifikasi dulu kan. Hanya karena kepentingan dimasuki orang pihak ketiga untuk mengkompori. Hanya ada faktor itu saya bilang faktor. Kan ini penimbunan bandara diambil dari situ tanahnya kan? Iya. Cumpiga kan? Tapi saya lihat sudah masuk di pengadilan. Mereka bergugat. Dia gugat BPN terhadap sertifikatnya itu. Oh. Iya. Yang tidak apa-apa kita ikuti saja. Kita sudah mediasi tapi belum puas. Nah itu salah satu bentuk-bentuk permasalahan pertanahan yang sebenarnya kalau bisa Bapak bantu kita, ya kan? Temu-temu itu semua aparat. Ini kan yang ribut antara aparat desanya jadi ini. 2 aparat desa yang ribut masalah lahan ini. Nah akhirnya yang dulunya bukan sertifikatnya situ menunjuk di situ. Nah ini tolong juga dibantu. Tapi sekarang mereka sudah masuk pengadilan. Artinya lepas lagi ranah kita lagi. Silakan bergulir di pengadilan. Nah itu Pak yang sekilas di Bone yang masih. Ya, izin Pak Kepala sedikit menambahkan. Sampai minta dulu air dulu, masih kurang. Ada tepu. Izin saya kembali mereview sedikit Pak Kepala Ban CE. Maksud saya Pak,
Tembus tondra Pak. Oh iya. Kemana misalnya Pak Kepala Pak kami? Tondra lagi, dia minta juga di Tondra, saya ambil Tondra tuh, ambil saya daerah pantai yang latihan, ada kan juga di Tondra itu sudah satu kecamatan. Saya bilang itu tidak bisa lagi Pak, sudah tinggal yang Bapak mau kuatkan yang ada kecamatan yang pakai area latihan itu boleh, yang dekat pinggir pantai kan. Kalau yang lainnya Tondra itu tidak mungkin. Iya, mau dikuasai semua. Sudah nah itu dia saya bilang apa dasarnya Bapak? Tidak ada yang bisa jawab. Ya susah Pak. Yang mana kemana latihannya? Kayak Pak, bagaimana Pak? Tidak berani aku. Semua sebenarnya tidak berani, hanya aslopnya takut pada waktu itu bahwa Iya. kalau zamannya saya lepas ini nanti saya gagal bahwa saya melepaskan aset. Itu lama juga. Walaupun sebenarnya dalam hati setelah jelaskan dari seni infanteri sipur, dari studi topografi, di belakang kami juga tidak punya patok top dan semua sudah mengaku tidak tahu di mana. Makanya saya bilang kita turun. Jadi sebenarnya mereka semua itu tidak ada. Dari hukumnya juga sudah memaklumi. Semua itu lengkap saya hadapi. Hukumnya, top damnya, seni infanterinya, aslotnya, persoalan-persoalan legalisasi asetnya. Ini saya punya bukti pemilikan senjata. Oh iya, saya sudah jelaskan satu persatu. Nah, yang belum turun ini turun lapangannya ini Tondra dengan ya Pak Kakak saya bilang anak buah saya siap turun lapangan sampai di mana ini batas-batas yang kita sepakati. Karena Tondra juga dia mau klaim semua saya bilang di mana dia latihan ke situ dia bilang tidak ada yang ada dekat pantai saya kita ambil Di sini ambil ambil di sini. ini Ya. bisa masyarakat karena masyarakat sudah sekian lama Ya. itu mau di Ini secara administrasi bukan di bawah naungan Wah, DPR. kalau begitu kami tinggal bicara Pak Dandim. Bapak ke Pak Dandim, kami diikut undang untuk membahas itu. Coba ini barang sertifikat boleh diundang saya, ditujukan ke saya. Tapi ini barang belum bersertifikat, masih inventarisasi kayak negara, masih terdata bagi invent bagi dia kan. Nah, minta ke Pak Dandim, bagaimana ini penyelesaian kasus banjir? Karena teritorialnya dia. Nah, nanti pasti dia undang BPPN. Nah, baru kita bicara. Oh, cocok. Karena saya bilang, kenapa bukan saya punya aset? Artinya bukan aset, kenapa saya mau pikir ribut ya, bukan saya punya aset. Oh, cocok juga. Yang harus ribut, yang merasa dia punya aset. Juga mau ini, ya kita juga BPN tidak berani, kenapa? Masyarakat ada di situ, 14 desa. Nggak berani juga dari luasan deklaim kan? Nggak gampang. Nggak gampang kan? Desa juga mau mencatat, jangan dulu ada daerah latihan yang ada batasnya. Nah, kita kan semuanya mau mengadministrasikan gini. Tapi sebenarnya pemilik yang punya kewenangan harusnya bertemu. Itu yang belum kita temui. Dan itu memang dalam rapat saya minta, tolong kita turun lokasi. Kapan saja, berapa lama terserah. Wah, ini luar biasa. Pak Kepala, tadi yang terkait di telus settingnya jalan poros Matuangin, mekanismenya gimana Pak? Karena sudah bagian pemetaan Pak sudah kita bawa titik koordinat ini Pak. Gimana? Mungkin tidak ada urusan toh. Jadi dia bermohon, ya kita terima berani karena tidak tumpang tindih kan. Misalnya kalau bermohon itu di lapangan sertifikat kan, ya kan berarti aman toh. Karena sertifikat yang satu itu bukan di situ kan. Izin Pak, mekanismenya gimana tadi Pak kami buat? Iya, kita buat surat ya kan, yang khusus sidang ini kan. Betul Pak. Nah, baru nanti dicek lapangannya, disesuaikan dengan hasil CP votingnya, nanti dibuat berita acara. Wah, Mas, surat. Setelah bersurat nanti tim BPN turun. Turun Pak nanti plotting lokasi. Plotting Bapak kan yang punya tanah toh, plotting di kantor. Cek semua dia punya warga-warga, cocok enggak ini buka. Sistem cek di lokasi, koordinatnya cocok, lain. Ya, enak. Ini aman. ketemu Bapak kan. Oh iya, bukan saya yang kerja ya. Ini saya yang kerja. Saya juga tidak tahu kok yang itu. Kita datang kan. Ya, teknis juga kita Bapak sih mau diganggu. Oh, kalau itu sudah teknis itu sebenarnya. Kita mediasi. Pembentuknya nanti suratnya Pak Mahfud nanti kita nanti ngundang pemerintah kabupaten ya untuk mediasi nih kan? Iya betul. Ada pemerintah kabupaten. Memang harus dia hadir karena kita kan nanya di TTP untuk kan ada daftar inventarisnya dia untuk disertifikatkan waktu itu kan. Waktu turun lapangan juga tidak ada keberatan waktu itu juga. Jadi prinsipnya BPN tidak ada keberatan tetapi dia turun. Satu Pak, salah Bapak ini nggak diminta untuk batas. Untuk batas. Oh begitu. Ikan tujuh batasnya dari Pemda yang pemiliknya kan. Ini kan. Tidak waktu tanda tangan ada enggak? Di asas salamanya untuk batas dan pembatas. Iya. Pembatasan dengan satu aja. Pembatasan dengan Tidak ada dia. Ini Hatip
selama masih bisa dibuktikan silakan buktikan. Betul Pak. Kita nggak bisa bilang wah nggak boleh di sertifikat. Kalau ada bisa buktikan lain pengadilan punya. Selama saya jalan di desa-desa Pak, yang bikin bermasalah itu kan kepala desanya. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Iya, itu juga perlu. Banyak Pak Desa kasih surat keterangan penguasaan. Padahal sudah tahu orangnya punya ini. Izin Pak Kepala, masih ada tadi. Izin masalah tanah rinci tadi. Oh, tanah rinci. Rinci itu kan begini. Itu kan bentuk pajak tanah milik Indonesia sebelum berlakunya OPA. Kalau orang Barat itu kan fair bonding. Perponding betul. Gitu. Ya kan sekarang itu kan rinci itu salah satu bukti alas hak yang bisa dimiliki untuk pengakuan untuk orang asli pribumi dulu kan tanah milik adat. Iya betul. Itu salah satu bukti alas hak. Ya kan dulu kan ada konversi kalau memang dari rincinya itu masih atas nama dia dari awal itu konversi langsung. Tapi kalau sudah pindah-pindah, itu pengakuan tetap diproses. Itu peta blok itu nggak ada hubungannya dengan itu peta blok itu peta untuk PBB aja setiap desa. Iya. Oh berarti masih Bukan dasar hukum itu peta blok itu hanya untuk mengkontrol saya soalnya ada oleh peta desa. Oh ini nomor pajak ini letaknya di sini. Sebenarnya dengan adanya peta blok itu membantu kita terhadap SPPT yang ada, rinci-rinci yang ada. Dulu, berarti masih bisa dipakai dengan dasar rinci. Iya pasti. Pasti Pak. Pasti. Itu bukti alas hak yang diproses sekarang. Itu diproses sekarang rinci. Cuma dengan tanah milik Indonesia. Nah peta blok itu karena tidak semua desa punya peta blok. Iya. Ada yang tidak ada. Coba ada kurang sengketa tanah. Tidak semua juga pemerintah punya anggaran untuk membuat peta blok. Seandainya dia buat peta blok. Jadi semua SPPT tertulis di situ kan, si A nomor SPPT sekian. Ya tidak ada yang tertukar. Itu kelebihannya. Kalau tidak ada itu masih bisa baku klaim. Anu kok di sini karena memang tidak ada peta blok. Desa juga bingung di mana tanahmu di sini. Oh bukan buang, anu kok di sini. Tapi kalau ada peta bloknya, ini ada tahu nomornya, SPPT-nya. Kau di sini jelas sekali. Ya Rodia sendiri masih zaman Belanda. Wah itu tanah milik sebelum berlakunya OPA dan berlaku sampai sekarang seperti alasan. Terus Pak Kepala, gimana kalau yang di atas nama diri itu sudah meninggal? Apakah anaknya bisa menuntut? Iya pastilah. Itu kan rinci kan Sudah tergantung luasannya. Kan ahli warisnya ada. Sepanjang dia tidak jual. Iya. Tapi kalau dia sudah jual, artinya beralih kan, tetap rincinya diambil. Iya. Tetap nama yang meninggal, tapi yang beli dia bisa berhak untuk menggunakan itu berdasarkan akte jual beli. Karena itu tanah milik bisa dijual belikan. Cuma sekarang Pak Kepala sulit sudah kita temukan rinci ketika ada sismeo. Ya dulu tidak ada lagi. Iya. Itu kan sulit. sudah masuk SPPT, Sulit. IPEDA, IREDA. Iya IPD IREDA. Ke SPPT sekarang Dispenda, kan. ya SPPT. Itu kan sejarah jadi bukti pembayaran pajak zaman dulu kan. Jalan. Ya, jadi sekarang Pak kalau mau berbicara rincik sulit sekali kita dapat rincik sekarang. Desa buka apa itu? Buka F itu keluar rincik. Masih banyak boleh itu. Bisa dibuka itu. Ada semua. Iya. Oh buku F Iya. Iya. Cuma kalau desa kadang Bukan di Tapi BPN. sulit. Bukan di BPN, di desa semua. Di desa Pak, kantor desa. Tapi sulit Pak, karena jangankan itu juga ya tergantung dari jangankan rincik ya, Pak. kalau dia ada anggarannya dibikin bagus sebenarnya. Ada rincinya. Oh gitu. Iya, kita masuk tanah milik pengakuan ada semua. jujur aja. Oh yang bermasalah ya biasa nggak mau ini terbuka. Ya. Ya. Ya, artinya juga siapa tahu dibisniskan juga tuh mau lihat berapa. Sekarang ini terus terang ya Kan banyak juga orang yang tidak sama kan. Ya, ya. Nah, kita mau gimana juga ya kalau masyarakatnya setuju juga ya. Ya, betul. Tidak bisa kita larang, tapi hanya mau menekan bahwa di BPN ini sudah berubah, sudah kita siapkan loket terbuka. Akhirnya beban biaya tinggi itu sudah tidak ada. Itu aja yang kita mau. Ya kan? Di samping program PSN strategis dan PTSL tiap tahun ada. Ya, betul. Kita tuntaskan, redistribusi ada, lintor ada, semuanya dalam pengawasan. Jadi kita betul-betul ini. Kemarin Pak, kami usul ke Bapemda ada salah satu desa 70% Pak lokasi penduduknya namanya Desa Palongki di Kecamatan Desa Ting juga ya. Ini ada mana Palongki katakan cuma. Nah ini Palongki
Itu Pak, kenapa Pak kami sedih seperti ini kan Pak, sekarang musim jagung harga bagus Pak, Iya. dan sudah mulai rawan gugat-menggugat. Masuk kami Pak, kesejahteraan untuk seluruh pelayan publik ini kan Pak pasti Pak lebih meningkat. Kembali ke masyarakat juga. Jadi masuk kami Pak, kalau bisa Pak, kalau nanti ketemu Bapak Pemda, karena kemarin sudah dorong, sudah berjanji supaya 70% itu Pak di SPPT segar, karena rakyat ini mau Pak, dan jujur mereka mau bayar Pak. Iya, harus tugasnya Iya. di SPP karena kami Iya, mengurus betul. sertifikat, kami minta Ya, SPPT-nya. Karena berhubungan dengan dia perolehan. contoh ini digugat juga, lagi digugat 11 hektar Bu, yang menggugat tidak ada surat. Lucunya lagi pakai yang IPEDA dulu, tidak ada jelas objeknya. Karena sekarang mestinya beliau keterombongan, tapi selalu menyerahkan ke Sekjen. Kami Pak terima kasih dan terharu. Mudah-mudahan seluruh kepala BPN di Republik ini Allah dititipkan melalui orang baik seperti Bapak lah. Itu mudah kita berharap, karena ini nanti diekspos. Mudah-mudahan Presiden ke depan ini, ya pilihlah kepala BPN seperti kepala BPN Bone hari ini. Banyak bagus Pak. Iya, supaya Banyak, kita bagus. penuh keterbukaan, kemudian kemitraan dibangun, ternyata tidak menutup diri. Jadi kalau ada yang memberitahu pemirsa bahwa kepala BPN ini sulit ditemui, ini ternyata itu bohong. Berarti mungkin ada Nggak hanya ketemu aja karena banyak sekali acara. siap. Iya. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Jakarta. Saat ini kami bersama DPC, DPK dan DPDes Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Kabupaten Bone. Kami dari Jakarta bersama Pak Mahmud ketemu dengan Bapak Kepala BPN Kabupaten Bone. Kita berharap Presiden yang terpilih 2024, karena kita tidak ada kepentingan politis untuk hari ini audiensi. Kita berdoa mudah-mudahan Presiden terpilih memilih pemimpin sama dengan Kepala BPN yang saat ini, termasuk dulu Pak Ramli yang pernah kita temukan sangat terbuka, bahkan kadang ke markas Laskar Anti Korupsi berdiskusi untuk meminta masukan, hanya datang meminta masukan, tapi lagi-lagi kadang kami tidak bisa memberi masukan karena memang nggak ada problem yang kami dapatkan. Ketika ada problem, dan alhamdulillah ini mudah-mudahan nanti persoalan ban CE bisa selesai, persoalan sekolah, persoalan ada di beberapa tempat ini menjadi referensi dari masyarakat bahwa ternyata di BPN sangat terbuka. Tapi lagi-lagi Kepala BPN tadi menekankan kalau mau ngurus sertifikat nggak usah melalui quote and quote melalui siapa, kalau bisa langsung saja. Tapi kalau tidak ragu, hati-hati memilih pendamping untuk menguruskan sertifikat BPN, karena jangan sampai nilainya misalnya 1 tiba-tiba menjadi 10 atau 10 tiba-tiba menjadi 100. Saya tidak mau menyebut vulgar supaya tidak mendiskreditkan siapa. Jadi nah demikianlah pemirsa audiensi kita dengan Kepala BPN. Nah sayang sebenarnya Kepala BPN kita coba masih ini, ya kita berharap BPN ini menjadi membantu Bapak Menteri kita yang mantan Panglima TNI, karena beliau adalah orang baik. Sekali lagi kita dukung orang baik dan panjang umur, sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.